Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Kebanggaan Masyarakat Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Haji Herman Deru. Disilakan. Bukan pimpinannya. Kedua kali aku podiumin tinggi nih kan. Ini setelan punya Kang Jajuli nih dulu setelannya Kak. Setelan Pak Jajuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita hormati, kita banggakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam, Ketua DPRD dan pimpinan DPRD, anggota DPRD Kota Pagar Alam sebagai tuan rumah di ulang tahun ini. Hadir secara virtual Hajah Perjalian Puri, anggota DPR Republik Indonesia, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan hadir secara virtual. Forkompinda luar biasa, lengkap hadir. Dandim, Kapolres, Kajari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama. Sebelah sana ada Direksi Bank Sumsel ya. Sebelah sananya lagi kutanya tadi sama Jenny, itu siapa? Ketua Ikatri bukan? Oh, bukan lah katanya. Yang saya hormati para tokoh, Pak Jajuli, hebat Pak Jajuli, karena Pak Budiarto anggota DPR di provinsi, wakilnya dulu, Pak Jajuli kutarik jadi staf khusus karena pemikiran yang kuharapkan. Yuk Ida, sehat yuk. Juga Kak Wari, sehat Kak? Dulu bagian dari Lahat ini. Ini Kak Wari disebut bukan sebagai anggota DPRD provinsinya, tapi disebut sebagai pernah memimpin wilayah ini. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 7, tidak ada yang absen. Tepuk tangan dulu itu. Ini luar biasa. Biasanya sebagian baik dan semua. Ini menunjukkan harmonisnya wali kota dan wakil wali kota terhadap dewan-dewan sebagai penyelamat pembangunan yang memberikan pokok-pokok pikiran kepada gubernur. Para bupati dan wali kota yang dari Sumatera Selatan, juga DPRD kabupaten kota yang dari Sumatera Selatan dan luar Sumatera Selatan, dari Bengkulu, ada dari mana tadi? Saya pernah ke mana? Aku tinjuk makan pendap dulu di sana itu namanya. Ada ketua DPRD-nya situ ya. Hadir di sini ya. Hotel yang ngadep laut, kusennya warna biru. Ingat tahun 2007 aku sudah ada adik aku nikah di Kaur nikahnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam dan Wakil Ketua Bayangkari, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Ketua Adiaksa Dharma Karini, Ketua Ikatri, Ikatan istri-istri sah anggota DPRD yang hadir. Benar gitu dia, benar kan? Ini bajunya warnanya kuning. Kalau ulang tahun sekali lagi ganti lu biru apa hijau, abang. Para pejabat Pemprov juga hadir semua, sekalian mungkin berlibur ke sini. Juga pejabat Pemkot Pagar Alam, Sekda, asisten, para kepala UPD, lurah, camat, lurah. Lurah ada yang hadir nggak di sini? Sehari ini kamu kubawai hadiah
Aku bangga dengan pagar alam sudah semakin bersih. Ku hadiahi 1 lurah 1 mesin rumput. Ya. Kalau itu urusannya dengan kepala biro umum. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pejuang. Yang mohon maaf jika tidak saya sebut satu persatu. Tokoh wanita, ada dharma wanita juga di sini saya lihat. Wartawan, para ketua parpol, KPU, Bawaslu. Ada yang belum sebut. Veteran. Ya veteran, pejuang lah veteran tuh. Kalau maju dikit Kapten Rifai dari veteran tuh. Tanpa terkecuali, saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh, juga mantan sekda, saya dengar tadi banyak. Semua saya cintai dan saya sayangi. Hari ini saya bangga datang ke pagar alam dari 2 tahun yang lalu, karena tahun 2020 kita absen mengadakan ini. Sempat terkontraksi karena COVID di sini. COVID. Menjimu Arab tahun COVID. Tahun COVID. Terkontraksi. Tapi kota pagar alam dari data BPS terakhir masih menunjukkan sebagai wilayah kota dari 4 kota provinsi ini, di provinsi ini yang tersejahtera. Tepuk tangan dulu ini. Sejahtera lahir dan batin, insyaallah. Meskipun data itu yang tergambar di BPS, kata-katanya kadang ekstrim, kesejahteraan, kemiskinan. Padahal itu adalah besar kecilnya belanja hidup setiap kapita. Jadi belanja hidup setiap penduduknya. Jadi semakin rendah biaya hidup, semakin tinggi kesejahteraan. Maka jangan heran kalau beberapa tahun ini, termasuk tadi di tahun 2021, saya berikan lagi bantuan dari 60, 50, juga hasil pemikiran kawan-kawan DPRD. Ini semata-mata mendukung infrastruktur, menyelaraskan dengan potensi daerah. Potensi daerah kita ini wisata pasti. Wisata itu harus beralasan juga orang datang. Jemu nak datang ke kita ni nak ada alasan. Apa yang dikejarnya ke sini ni? Dingin saja, beli AC dia. Kalau sekedar nyakar dingin, beli AC banyak. Tapi dia tentu ingin sesuatu yang lebih. Maka kemarin dicanangkan ada aplikasi namanya Giwang. Menginformasikan segala bentuk kepariwisataan. Baik alam, kuliner, wisata religi, wisata edukatif, tergambar semua. Tapi anggota dewan lah pakai Android kan, dia handphone yang kecil tadi dia lagi kan. Handphone besar, jadi pacak diunduh untuk kita berjaja, menjajakan seluruh wilayah kita yang sangat berpotensi pariwisata, utamanya pagar alam. Kalau kita kina sejarah atau kita nengke tadi sejarah yang dibacakan oleh petugas ini tadi, sudah selayaknya kita bersyukur. Sama dengan yang dibacakan Qori'ah tadi, ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7. Tentang rasa syukur kota pagar alam ini. Yang cikal bakalnya sebelum 4 Juli dulu, Matan ini. Yang dikenal waktu aku masih kecil, ada mobil-mobil dari pagar alam ini nyakar beras ke Belitang. Apa mobil itu bagusnya? Uyo, bak pagar alam. Itu kan yang dikenal juga. Bak mobil saja pagar alam zaman dulu. Luarnya pelitur, dalamnya biru. Benar ini itu kan? Benar.
Mobil-mobil C50 dulu kan, mobil-mobil kol diesel jambrong. Dindingnya pelitur, dalamnya biru. Mana ada lubang panjang, itu bak pagar alam. Itu sih ya. Padahal lebih banyak lagi potensi. Dari mulai geotermal sampai dengan adat budaya. Cuman kita nih, yang sedang diamanahi ini, untuk menggalinya, mengeksplorasinya, dan mengeksploitasinya. Dengan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Maka lahir Perda nomor 2 tahun 2021 yang dilahirkan oleh kawan-kawan DPRD ini untuk kita kokoh. Bukannya aku ini melawan nian yang bawa keris ini, tapi kearifan lokal karena Perda itu. Bukan nak nujah aku nih, bukan nak ngenjuk duit datang ke sini nih. Nah, kita sebagai kota yang sangat agak andik ini, eksotik pagar alam ini. Alamnya indah, hawanya sejuk, penduduknya ramah. Belum ada aku terdengar di luar negeri atau di kota-kota besar, namun menakal ketangkap, gimana pagar alam? Belum pernah aku terdengar. Cuma namun terdengar, siapa rumah besar itu? Jenderal itu, gimana? Pagar alam. Ada. Artinya sukses itu tidak di sini saja, di sana. Kalau reinkarnasi, kupikir banyak jemunak lahir di sini. Kalau ada reinkarnasi, ada lahir kembali. Maka untuk itu kita jaga ini. Tidak harus kita dianggap atau merendahkan diri kita menjadi manusia jadul kalau kita mempertahankan kearifan lokal. Tidak akan kita disebut orang sebagai manusia primitif. Tapi kita juga tidak boleh ketinggalan terhadap dunia luar. Kearifan lokal itu sebagai benteng kita. Di sini apa yang jema galak kita sawer tu nyanyi yang sambung di putus, ada kabah, nama kabah disebutnya, ada aku, nama aku. Makin besar sawerannya makin panjang. Apa tu? Guritan. Itu harus seperti itu. Amun jema itu wapat, siapa nak lanjutkan? Sikok itulah. Nah ini juga tolong dipertahankan begitu, karena itu luar biasa menjadi ciri khas kota pagar alam. Jangan gitu laju kalah dengan siapa lagu yang galak dinyanyikan Iwaka itu, rap misalnya kan, kalah dengan break dance atau kalah dengan apa yang dilarang oleh Kim Jong Un nih, K-pop. Inilah kearifan lokal yang dimaksud sebagai barrier, tanggul gitu. Jangan sampai kita tidak ngerti pula K-pop tuh, harus tahu. Namun jangan merusak ke sel-sel budaya kita sehingga anak cucu kita kelak dek terti lagi tapu tanjak, tapu songket, tapu angkinan, tapu apa namanya nih? Apa aku nih pacak makainya saja. Badong. Ini kita coba bayangkan. Kalau kita kina foto-foto lama di rumah Kak Jajuli yang pernah aku kina dulu aku main, foto-foto lama. Belum banyak perubahan pagar alam ini alamnya. Artinya ini kita perlu apresiasi masyarakatnya terhadap pertahanan lingkungan ini. Bukan berarti jalan ini tidak boleh diaspal karena dulu kearifan lokal di aspal. Dia kena itu. Bid'ah ini kalau diaspal dia kena. Kita tidak boleh juga terjebak. Kita harus jadi manusia modern. Tapi saya selalu mengingatkan tentang moderasi berbudaya. Yang modern itu jemahnya, bukan kebudayaannya.
Kenapa saya ngomong ini di Pagar Alam setelah 1 kali waktu pencanangan Palembang Darussalam? Karena ini yang masih mungkin kita tahankan. Sebagai ciri khas orang datang ke kita. Sebagai ciri khas kota Pagar Alam. Punya budaya, punya perilaku yang sangat ramah tamah. Kita kira Bali misalnya. Ujung-ujungnya yang ditonjol ke kearifan lokal dia. Bali. Kemana kita? Ujung kearifan lokal dia. Pun ada bangunan-bangunan yang modern. Itu sudah hal lain. Bukan berarti di Pagar Alam ini tidak boleh ada bangunan modern. Bukan berarti. Salah satu contoh. Kalau di Demleset ini, kita nunggu kepastian tanggalnya dari Dirut PLN. Satu-satunya kota di dunia yang seluruh suplai energinya itu green, energi baru terbarukan itu adalah kota Pagar Alam. Di dunia, ada di luar negeri tingkat desa, tingkat distrik. Ini nak kita canang karena kita berharap jadwal presiden, kita ingin presiden yang datang mencanangkan Pagar. Yang kita nikmati ini sudah energi terbarukan ini. Listrik disuplai ke sini, tapi belum banyak jemu tahu. Memang udah cukup batas kita sini, jangan ngomong-ngomong dulu di luar. Kalau kita canang, jemu terkejut. Jangan-jangan Joe Biden terkejut. Tegagau di tekanjat. Saking hebatnya Pagar Alam nih. Betul Wahyan, kabar dengan Padli ini jadi wali kota dengan wakil wali kota ini ya dikenal. Belum lagi, ini diam-diam juga. Namun kamu nak tahu, aku Laudem teken fakta integritas atas izin kawan-kawan dewan bahwa kalau Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki budget untuk pembangunan itu, maka pemerintah provinsi membangun IPDN itu. Kita nih yang penting suratnya tuh KBM, kegiatan belajar ngajarnya. 2 malam yang lalu rektornya Laudem Tegahako, Pak Hadi Prabowo yang pernah jadi gubernur Sumsel seminggu sebelum aku dilantik. Dia datang. Dan ini tinggal menunggu ampres saja. Jadi Mendagri Laudem. Jika tadi Mendagri Laudem. Tinggal nunggu ampres. Jadi 1 di Banda Aceh dan 1 di Pagar Alam. Itu. Ngapa Pak Deru? Dia bangun di Belitang saja. Misalnya kan. Wih, luar biasa. 1000 mahasiswanya itu. Coba kita pikir. 1000. Dia kan ada dia nak bawa beras dari Papua. Dia kan beli di sini. Dia kan ada dia nak bawa sayur dari Garut. Tidak. Mesti beli di sini. Belum lagi dia bawa bapaknya, umaknya datang sini. Adiknya, kakaknya. Siap-siaplah hotel banyak-banyak. Insya Allah itu akan mengiringi. Ini. Kak Jajuli ini. Widing. Mbak tanah aku aja. Saja bukan tanya pribadi. Kata Kak Jajuli. Kalau jangan Kang. Kalau aku lagi nak minta dulu. Kalau yang tanah negara baik. Nah udah ini 20 hektar. Teman kalau mungkin pajak di-extend kayak diperluas. Nah inilah. Saya menilai di ulang tahun Pagar Alam yang ke-20 ini. Ada peningkatan kualitas. Kualitas hidup pasti. Kualitas lingkungan yang saya lihat. Bersih kotanya. Maka tadi kuhadiahi tadi. Kalau Pak Lurah. Tahu dia. Ngapa kuhadiah mesin rumput. Maksudnya kalau amun rumputnya gondrong. Aku marah. Amun belum ngenjuk lah marah. Dia kan ini ngenjuk kedai. Amun dia gondrong Pak Walinya. Pak Wali mana lah kunjuk 36 ijat juga. Artinya ini sebagai stimulan. Dia cukup mesin rumput sebute setiap lurah tidak cukup. Tapi ini adalah stimulan sebagai rasa cinta kita kepada Pagar Alam ini yang sangat kita cintai. Selamat ulang tahun. Aku di banyak pesan. Yang penting
Ini salah satu contoh nih, bahwa kerukunan itu penting. Amun di rukun, di dekat datang dapil 7, ini gal-gal 8. Padahal ku dengar bayar dewek nih hotelnya ini. Itu tanda Quran, itu rukun eksternal. Nah, rukun internal juga sebagai modal yang paling fundamental. Rukun. Bebalah dengan bini saja, lagi ngurung kegawi. Apalagi antar dewan, eksekutif. Jadi rukun. Bedakan antara perasaan dan raut wajah. Hati dan ekspresi. Kadang-kadang, ngap di sini ya. Tapi kina tetap nyum. Kan pagar alam jangan mulu kina. Apa seram-seram nih DPRD itu misalnya kan. Bebalangan bininya. Bebalah dengan ikatri katanya makanya. Padahal kalau ku kina ikatri ini, lah cantik, sopan-sopan. Dan kina jadi masih terlalu kalau sampai bapak-bapak ini. Kecuali ada alasan lain. Bapak Ibu sekalian, Pak Lurahnya mana saya 36 tuh? 35. Oh, datang enggak. Saya tantang. Nanti waktu ulang tahun berikutnya atau di 17 Agustus ada lomba kreativitas di tingkat kelurahan, Pak. Apa saja, misalnya kampung pustaka, atau kampung cerdas, atau kampung apa saja. Ini kita bukan guyonan atau bukan dolan. Aku minta jurinya seluruh anggota DPRD Provinsi Dapil sini. Jurinya itu. Tadi kan kita ada lomba foto. Jadi nanti kerjasama dengan ada PMK di sini, Dinas Pemberdayaan Kelurahan. Oh, Tapam. Ada Tapam, mana Tapam? Dibuat ya. Bagian. Hadiahnya kunjung mobil dinas Butek, juara satunya untuk lurahnya. Jadi lurah mobil dinas. Mereknya Kele, jangan sekarang. Jadi itu. Jadi camatnya ikut berlomba karena camatnya kaget ada hadiah juga. Jadi dia motor, nanti lurahnya saja mobil. Itu Kian, terima kasih. Yang jelas ini untuk motivasi. Maaf sebelum tutup. Tadi ada lomba fotografi, lomba foto agrowisata. Itu jangan kina tukang fotonya. Tapi mak mana jema mempromosika pagar alam ini. Gratis pula. Ini harus kita kembangkan. 46% profesi warga Sumsel ini tani. Nah inilah kalah jumlah 46% itu dengan persentase tukang foto. Gali jemu jadi tukang foto main. 100% jemu tukang foto. Kan sayang ini nggak mendidik. Kita lombakan. Udah benar tadi di SMA 1 yang alma maternya Pak Jajuli dengan Alfarenzi Pagar Besi. Itu Kian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat. Tapi ini adalah ulang tahun. Saatnya kita bersyukur, saatnya kita bergembira. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.